Kita balik lagi untuk yang prediksi semalam ya. Seharusnya kita JP semalam nih. Cuman ada kesalahan dikit. Jadi untuk Chelsea semalam hasilnya memuaskan ya, 1-1. Kita menang di sini. Under kita juga menang. Jadi sini mantap. Mantap. Untuk Verona kita bermain semalam di Fiorentina dengan tidak menahan pur atau draw. Jadi di sini Fiorentina kita menang, di overnya skornya 1-2 untuk Fiorentina menang. Jadi overnya kita juga menang, sini juga mantap. JP nih. Ini yang masalah nih. Bangsat nih, Leipzig nih. Udah hari itu kalah, ini masih juga kalah. Skor Leipzig nih 2-1 lawan Klon. Jadi 2-1 lawan Klon nih kita mati di handicapnya karena kita memberi pur 1,5, sudah memberi pur, skornya kalah, jadi jelas sudah kalah. Overnya kita masih draw seri. Jadi untuk yang 3 prediksi pertama sih kita sudah lumayan ya. Terus untuk yang ini juga cukup hancur lah. Munchen nih kita sudah prediksi skornya menang atau menang tipis. Rupanya Munchen ini masih saja kuat tanpa Gnabry, tanpa Lewandowski dan sebagainya. Jadi skornya masih 2-0, di handicap kita kalah. Cuman untuk undernya kita juga masih menang. Jadi di sini masih oke. Hanya 1 kalah 1 menang. Frankfurt nih kita mantap juga bosku. Ini 2-0, handicap kita memberi 1, kita menang, under kita juga menang, dari sini masih mantap. Untuk Norwich, ini yang semalam aku bilang bagus nih. Untuk Norwich skornya juga kita menang 0-1, jadi untuk handicap kita menang. Untuk OU nya semalam kita nggak main karena cukup takut ya. Jadi kalau untuk parlay kita semalam sebenarnya ada kesalahan dari aku ya semalam. Untuk Brighton skornya yang tadi 1-1 kita menang. Untuk Leipzig kita kalah. Untuk Leverkusen kita kalah. Untuk Frankfurt yang skornya tadi 2-0 kita menang. Watford yang 0-1 kita menang. Sini masih gagal JP. Di sini Brighton sama seperti ini kita masih menang. Untuk Verona ini kita bermain under kan di sini kan. Sebenarnya semalam prediksi aku tuh kita bermain over. Di sini over. Cuman karena di parlay itu entah lupa atau salah. Jadi semalam prediksi untuk parlaynya atau build 2-nya nih aku kasih under, jadi kalah. Seharusnya sini kita bermain over. Seperti prediksi yang aku kasih sebelumnya. Seharusnya sini bisa menang karena salah dari aku, dari over aku ganti ke under. Jadi ini minus, kalah jadinya. Untuk Klon itu skornya 2-1, kita masih draw. Untuk Leverkusen itu skornya 2-0, Munich menang, jadi kita masih menang. Frankfurt nih kita 2-0, kita masih menang. Seharusnya di sini sih kita JP, seharusnya JP. Hanya saja gara-gara Verona sama Fiorentina ini aku salah kasih di build 2-nya, jadi kita jadi gagal JP. Kita kali ini akan kasih prediksi untuk yang tanggal 21 sampai 22 April. Hari ini sangat banyak match ya, ada sekitar 20 atau 30 pertandingan. Cuman yang aku kasih itu yang aku yakin sama udah aku analisis, aku cek-cek datanya. Jadi aku cuman kasih sekitar mungkin 7, 8 atau berapa yang aku feeling aja bosku. Ini aku dari Inggris ya langsung ya, karena Liga Inggris paling enak kalau aku rasa, persaingannya masih ada. Yang pertama itu ada Tottenham Hotspur atau TTH melawan Southampton. Itu Southampton tuh ada di peringkat 14, sedangkan TTH itu ada di peringkat 7 Liga Inggris. Kalau mau dicek lagi, Southampton ini sedang ada minus 3 pemain dari cedera, dan TTH ini ada 2 pemain, yaitu striker dan gelandangnya Harry Kane dan satu lagi Davies. Untuk pertandingan ini
pertandingan terakhir mereka berjumpa di kandangnya Southampton di musim ini juga. TTH ini menang di 5-2 sebelumnya. Di kandang TTH jadi 2-5 seharusnya skornya. Jadi untuk pertandingan ini seharusnya kita mengungguli TTH. Cuman satu, Harry Kane dan Davies nih posisi cedera. TTH nanti ada jumpa Manchester City di final EFL. Jadi kita agak ragu di TTH jadinya. Untuk TTH sendiri nih 5 pertandingan terakhir tuh dia menang 1, draw 2 sama lose 2. Sedangkan yang untuk Southampton ini agak imbang. Dia 2 kali menang, 3 kali draw. Jadi dalam 5 pertandingan terakhir itu dia nggak ada kalah. Untuk handicapnya itu banyak ya. Dari 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Sedangkan OU-nya itu ada dari 2,25, 2,5, 2,75 sampai 3. Kalau prediksi dari aku nih, semua pasti berpikir di kandang Southampton dia mampu membantai Southampton dengan skor 2-5 diungguli TTH. Kali ini pasti TTH ini bakal menggempur lebih parah pemikiran orang. Hanya saja untuk aku sendiri, aku lebih feeling ke handicapnya Southampton shot plus 0,5 dan untuk OU-nya aku under 25. Kenapa? Karena TTH ini untuk menang kalahnya tuh nggak terlalu pengaruh untuk liganya, sedangkan dia ada jadwal EFL dengan Manchester City, pemain dengan 2 cedera. Seharusnya dia lebih menyimpan pemain untuk fokus ke EFL nanti lawan City. Jadi untuk aku hari ini aku ambil di Southampton nampung setengah bola atau 0,5 sama ininya under. Aku tebak sih skornya kalau nggak 0-1, 0-0, 1 sama. Skornya nggak bakal banyak. Untuk selanjutnya masih di liga yang sama yang aku bilang tadi, TTH ini akan jumpa City. City juga bakal main di hari yang sama, yaitu melawan Aston Villa ya. Aston Villa lawan Manchester City. Manchester City ini sudah jelas dia peringkat 1 dan Aston Villa ini ada di peringkat 11. Jadi untuk City sendiri, karena dia sudah kehilangan salah satu trofi yang bisa diambilnya itu yang waktu lawan Chelsea 0-1 kalah. Jadi dia ada kemungkinan treble winner. Treble winner itu dia mendapatkan 3 trofi. Sekarang dia masih ada di Liga Inggris, EFL, EPL, English Premier League, ada di EFL dan juga ada di UCL. Dia bisa dapat 3 trofi ini dengan status harus menang ketiga pertandingan nih sampai final juara 1. Untuk City sendiri dia sudah di atas tuh sangat jauh. Di pekan ini, pekan ke-29 32 untuk City-nya, pertandingan ke-32 dia terpaut sekitar 8 poin dari MU peringkat 2-nya di Liga Inggris. Dan untuk City ini lagi kekurangan 2 pemain. Aguero sudah beberapa pekan sudah nggak main gara-gara cedera, sama Kevin De Bruyne ini sih bagus banget ya untuk City ngolah permainannya. Jadi kemungkinan City bakal masukkan pemain inti, masukkan semua pemain-pemain yang bagusnya di dalam ini kecil kali, karena dia meskipun kalah di sini dia masih beda 5 poin sama MU, yaitu 2 pertandingan. Sedangkan Liga nih sudah mendekati akhir, sedangkan dia ada jadwal padat di EFL dan UCL tanggal 28. Untuk EFL-nya 2 pekan atau tanggal 20-an, saya ingat aku 26 ya kalau nggak salah. Tanggal 26 akan bermain. Jadi kemungkinan City ini akan simpal pemain sebanyak-banyaknya untuk hadapi Tottenham, dan untuk UCL melawan
PSG. Dia akan datang ke Paris Saint-Germain untuk bertanding di UCL. Untuk handicapnya ini cukup enak ya, kalau sebagai aku yang feeling Aston ini pasarnya ada 1,25, 1,5 sampai 1,75. Untuk OU nya juga nggak terlalu besar, anehnya kayak gitu. Pasarannya bisa 2,5, 2,75, 3 sampai 3,25. Murahnya besar, OU nya nggak terlalu besar. Jadi untuk yang kayak gini nih kalian harus ngecek, kok pasaran handicapnya besar, OU nya kecil. Jadi kadang bisa OU nya cuma sampai 2, purannya 1,5. Ini kalau bisa dibilang dari pandangannya City bakal membantai tanpa balas dari Aston. Cuman dari feeling aku Aston ini sanggup bertahan. Jadi kita main di handicapnya, kita nampung bola juga sama seperti Stone. Kita tampung 1,25 atau 1,5 untuk yang odds kecil kayak biasa. Atau OU nya kita main di under. Kita ambil cantik aja, under 3, karena prediksi skor aku sih Aston sih draw karena City ini lawan Leeds terakhir juga kalah karena dia nggak mau buang banyak pemain. 0-0. Ini skor di Liga Inggris kemungkinan kecil ya hari ini. Terus dari situ kita pindah ke Serie A. Itu adalah salah satu tim yang sangat kita kenal, AC Milan atau biasa dipanggil Milan, dan Sassuolo itu di peringkat 8, Milan di peringkat 2. Kalau mau dibilang nih, untuk AC Milan sendiri sedang musim ini, untuk pekan-pekan terakhir ini banyak dari tim-tim besar nih kehilangan banyak pemain dari cedera pemainnya. Di AC Milan nih Maldini nggak main karena cedera, sama Calabria. Cuman kan di sini orang berpikir masih ada Movic atau Ibrahimovic. Ini masih kita tidak tahu dia bisa main atau enggak, karena dia ada cedera, cuman nggak fatal. Jadi ada kemungkinan tetap bisa main untuk ini, cuman nggak dijanjikan bisa main juga. Jadi kita masih ragu dia bisa main atau enggaknya. Jadi untuk Milan nih dia sekarang nggak terlalu gimana ya, nggak ada liga-liga penting lagi. Dia cuman ada di satu liga Italia ini, nggak ada untuk liga kayak Champion atau Coppa Italia, dia nggak ada pertandingan lagi. Jadi Milan nih sebenarnya dia bakal fokus ke sini, fokus ke Serie A nih untuk mengamankan tiket-tiket Liga Champion, karena kan peringkat 2 ini dia masuk Liga Champion. Karena satu lagi dia juga bakal dikejar sama Atlanta tuh ada di bawah dia, selisih 2 poin. Sedangkan untuk mereka berdua selama berjumpa 5 kali terakhir hari terakhir, Milan ini menang 4, Milan 1 kali draw. Jadi 5 pertandingan terakhir nih Sassuolo nggak pernah menang lawan Milan. Dan Milan ini bakal fokus untuk di Liga. Jadi untuk handicapnya ada 0,5, 0,75, 1 sampai 1,25. Sedangkan OU-nya tuh ada 2,75, 3, 3,25 sampai 3,5. Banyak pasaran OU-nya. Sebenarnya kalau pemainnya lengkap nih Milan sudah pasti. Kalau nggak menang ya draw. Cuman karena ada handicap nih, Sassuolo ini juga bukannya tim-tim yang lemah atau bisa dianggap remeh. Kita main di kita main di mana ya? Kalau OU-nya sih aku yakin di under 3. Aku coba sih, karena nggak ada pemain-pemain ini
penyerangannya seharusnya nggak terlalu rapi. Skor sih seharusnya 2-1 1-0. Jadi kita sini main di AC Milan deh, minus 0,575 Milan. Oke, untuk ini sudah, karena kertasnya sudah penuh, kita hajar ke belakangnya. Untuk selanjutnya nih ada Sinyonya tua Juventus yang banyak fansnya tiba-tiba nambah gara-gara Ronaldo masuk, cuman lawan Parma Calcio. Untuk Juventus nih sekarang peringkat 4, Parma ini peringkat 19. Parma ini deklarasi nih sudah hampir dibilang iyalah, 19 nih sudah peringkat bawah calon-calon degradasi. Kalau untuk Juventus sendiri ada pemainnya yang cedera, Bernardeschi sama Chiesa pemain muda yang cukup berbakat ya. Kalau untuk Juventus, pemain-pemain muda yang mungkin akan bawa Juventus lebih baik untuk musim depan, karena musim ini Juventus kehilangan semua trofi. Satu trofi pun kalau nggak salah nggak ada dapat kali ini. Untuk Liga kalah dengan Inter, untuk Champion kalah dengan Porto. Banyaklah Juventus tahun ini buruk. Banyak yang beranggapan itu sih sebab gara-gara Ronaldo ya. Cuman nggak bisa dipungkiri kayak mana Juventus tanpa Ronaldo mungkin bisa lebih baik. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir mereka di Liga, Juventus nih cukup kecewa ya. Kalau kita lihat si Nyonya tua nih tim yang sangat besar, 2 win 2 lose 1 draw. Padahal sudah akhir-akhir liga seharusnya dia lebih fresh, karena nggak ada liga-liga atau pertandingan-pertandingan bergengsi lain yang bisa membuat dia sibuk gitu kan. Kalau untuk Parma 1 win 3 draw 3 lose 1 draw. Jadi ini lagi kurang bagus, ini buruk lah. Parma ini lagi buruk-buruknya, Juventus ini kurang bagus. Kalau untuk 5 pertandingan head to head mereka ya, ini bahasa Inggrisnya 2, ini bahasa Inggrisnya 2, jadi head to head atau perjumpaan mereka terakhir, Juventus menang 4, sedangkan satunya lagi draw 1. Jadi Parma nih susah dibilang untuk menang nih, kayak pandangan kita kayak kosong gitu, kayak nggak mungkin punya. Cuman kan dia ada pasarannya kan, ada odds-nya atau apa. Jadi pasaran yang untuk Juventus nih, karena kalau mau lihat head to headnya menang jauh, dari pemain juga formasi semua menang jauh. Jadi Juventus nih kasih puran juga besar, 1,25 sampai 2, 1,5, 1,75 sampai 2. Sedangkan OO-nya nih ada dari 3, 3,25, 3,5 sampai 3,75. Ini jumlah yang bukan kecil ya, cuman kalau dibilang Juventus sudah lama kali buruk ini mainnya, sebenarnya kali ini tim itu akan bangkit dengan anehnya jadi banyak gol gitu. Jadi untuk yang kali ini main di Juventus, handicapnya boleh, karena Juventus sudah sering kalah kan. Jadi kali ini ada kemungkinan dia bakal menang. Sama kayak kalau ada bosku nonton video-video aku sebelumnya kan, kayak Frankfurt, dia itu sempat kalah 4-0 sama Mönchengladbach. Cuman kali ini dia mampu mengalahkan Augsburg dengan 2-0. Jadi kemungkinan Juventus nih juga bakal melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa kasih puran cukup besar untuk Juventus. Juventus bermain memberi puran 1,5 atau 1,75 untuk OU. Feeling aku sih Ronaldo hari ini bakal cetak 2 gol. Feeling aku ya, 2 gol, jadi kita bermain di over 3,5. Prediksi kalau yang mau korek skor, cuman aku nggak ada penasaranin harus ikuti,
Ini cuman untuk yang mau ikut-ikut aja. Feeling aku sih kalau tidak 31, 40, 41 atau 50. Kemungkinannya paling besar ya. Jadi untuk yang sini sudah, kita balik ke Italia masih, cuman sang pemuncak klasemen. Lawannya Spezia lawan Inter, si pemuncak klasemen tingkat 1. Jadi untuk Spezia nih peringkat 14 nih bisa kita bilang bukan tim yang cukup kuat sebenarnya kalau mau dibilang lawan seorang Inter, si pemuncak klasemen nih, dengan ada pemain kayak Lukaku, Lautaro, banyak pemain-pemain berbakat dari Inter nih yang cukup mengerikan ya. Apalagi yang aku bilang tadi, Lukaku, si King Kong dari Belgia nih punya speed dan kekuatan yang sangat kuat. Kalau untuk Inter sekarang diperkuat sama Kolarov yang dari Arsenal dulu, back. Ini nggak main, cedera. Satu lagi mantan pemain Barcelona, Arturo Vidal. Itu juga nanti nggak bakal main karena cedera. Jadi kemungkinan gelandang dan backnya ini akan bolong satu. Memang bisa digantikan pemain lain, mungkin teman nggak sebagus Kolarov sama Vidal ini. Satu lagi, Inter nih sudah jauh kali di atas peringkat 2-nya itu. Jadi kemungkinan dia bermain fokus tuh sih kemungkinan lebih kecil untuk fokus bermain. Dia beda 9 poin dari AC Milan di peringkat 2. Dan pertandingan ini Italia kan ada 20 tim. 20 tim tuh cara hitung pertandingan ya, jumlah pertandingan per liga tuh jumlah tim 20 seperti Italia kali 2 40 dikurang 2. Jadi pertandingan itu 38 cuman sebenarnya. Sedangkan ini adalah pertandingan ke-32-nya. Jadi untuk Inter fokus ke liga ini sih ada, cuman nggak terlalu besar. Jadi untuk handicapnya itu ada pasaran sekitar 1,25, 1,5, 1,75. Untuk OU-nya sendiri itu ada 2,5, 2,75, 3 sampai 3,25. Untuk Spezia nih kemungkinan pertandingan terakhirnya sih nggak terlalu buruk di peringkat 14 nih. Jadi untuk Spezia nih mungkin akan bertahan untuk melawan Inter karena Inter akan bermain lebih santai, atau kasih pemain-pemain muda untuk mendapatkan pengalaman. Jadi kemungkinan kita bermain di Spezia HDP Spezia kita bakal nampung 1,25 sampai 1,5. Untuk over undernya kita bermain under karena tebakan aku sih skornya kalau nggak draw Inter cuma menang 1 bola. Kita bermain di 3, ada 3, jadi kalau 0-1 kita menang 2-nya, 1-2 kita draw cuman masih menang di handicap. Jadi untuk yang ini kita bermain Spezia menampung bola dan under 3. Untuk selanjutnya kita pindah ke Liga Spain atau La Liga. Ini ada banyak tim ya. Ada sekitar 7 atau 6 pertandingan dari Liga Spanyol. Cuman yang aku dapat cuman 2 yang kemungkinannya lebih enak dimainkan, prediksinya bisa lebih tepat, cuman 2. Jadi untuk itu sekian dari aku, semoga ini bisa membantu, bisa bantu share ke bawah aja, komen atau apa. Jadi aku bisa dapat pengalaman, bisa dapat pengetahuan, kalian juga bisa dapat pengetahuan dari aku, kita sharing-sharing lah, gara-gara sama-sama better juga kan. Jadi itu dari aku, salam hoki, salam JP, terima kasih.